Engkau menghiasi tubuh kudus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu karena malam yang indah ini kau berkenan mengumpulkan kami di tempat ini dalam lingkungan 7 untuk bersyukur dalam perayaan Ekaristi bersama. Kiranya kebersamaan yang kami mulai pada malam ini menuntun kami untuk semakin dekat dengan Dikau dan hidup baik dengan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup yang berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal yang aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang dihina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan.